Malam ini kita bahas, saya buka dulu slide-nya. Sebentar. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Get your mentor. Karena pada bahasan self-learning sebelumnya, saya sempat mention nih tentang mentor. Bahwa bagian dari kita belajar dan bertumbuh secara pribadi selain kita bereksperimen. Kalau di pertemuan sebelumnya kan saya banyak bicara tentang bagaimana berani berimajinasi dan bereksperimen. Di sini dan di saat itu saya menyampaikan tentang mentor. Tapi nggak saya bahas dalam. Dilanjutkannya di sini. Because this is very, very, very important. Yang ternyata bisa jadi bahasan malam ini menjadi salah satu kunci yang paling besar pengaruhnya bagi perjalanan hidup kita semua. Inspirasi saya tentang Get Your Mentor ini awalnya tahun 2010. 2010 itu berarti udah 11 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya ikut seminar yang diberikan oleh seorang pebisnis besar namanya Pak Happy Trenggono. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah dengar nama beliau. Nah, ceritanya Pak Happy Trenggono ini pebisnis di bidang sawit, perkebunan, dan kawan-kawannya, ranahnya di sana. Dulu pernah kena utang 60-an miliar. Saya lupa pasnya, 63 atau 60 berapa miliar gitu ya. Itu udah pernah kena utang 1 atau 2 miliar aja udah bengkeleng kadang-kadang gitu ya. Ini kena utang 60 sekian miliar. Dan ternyata beliau bisa melewati hutang itu, bahkan membangun bisnisnya jadi bisnis yang sangat besar sampai sekarang. Saat itu beliau menyampaikan satu hal yang bisa membuat kita boosting istilahnya itu. Makin cepat kesuksesan hidup, karir, bisnis, segala macam. Apa itu? Saya kaget dengan jawabannya. Anda perlu punya mentor. What? Perlu punya mentor? Dan setelah saya kaji, banyak orang-orang hebat itu ternyata juga sama. Mereka punya mentor. Cenderungnya. Kenapa? Dengan adanya mentor itu, mereka jadi lebih sedikit trial errornya. Dengan adanya mentor itu, mereka jadi lebih terarah. Dengan adanya mentor itu, mereka akan belajar lebih cepat daripada orang-orang yang nggak pakai mentor. Gitu kira-kira. Nah, bayangannya gini ya, sebelum saya masuk ke slide-nya ya. Bayangannya orang yang belajar bersama mentor atau yang tidak bersama mentor itu sama kayak anak kecil yang belajar jalan, dibimbing sama orang tua, dan belajar jalan tanpa dibimbing. Nih misalnya ya. Anak-anak belajar jalan, ada orang tua yang bimbing, ayo nak jalan. Nah kadang-kadang ngasih contoh, coba jalannya gini. Terus dia ngasih semangat. Orang tua kan. Coba bayangkan misalnya seorang anak dilepas di hutan atau di jalan, suruh belajar jalan sendiri. Bingung kan? Mungkin dia sudah berusaha, mungkin dia sudah lihat sana sini, tapi tidak ada yang menemaninya secara intensif. Yang terjadi apa? Belajarnya pelan, kerjanya keras, usahanya besar, tapi hasilnya sedikit, 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 sedikit. Tapi seorang anak yang ditemani oleh orang tua, belajarnya mungkin mereka effortnya sama, mungkin mereka usahanya sama, tapi ternyata perkembangannya jadi jauh lebih cepat dan lebih bagus. Itu bayangannya antara kita punya mentor dengan tidak punya mentor. So, gimana sih caranya kita bisa dapat mentor yang tepat? Kita bahas. Lanjut nggak nih? Lanjut, Coach. Lanjut. Lanjut. Oke. Ya, ini lewat aja. Jadi mentor itu apa sih? Simpelnya adalah begini. Mentor itu pembimbing yang sudah mencapai sukses terlebih dahulu. Wes, itu aja definisinya.
Banyak definisi tentang mentor, tapi kita ambil definisi paling simpel aja. So, simpelnya adalah gini, Mas Danang kalau pengen sukses bisnis, misalnya Mas Danang pengen bisnis di bidang kuliner, maka ingin sukses bisnis di bidang kuliner, Mas Danang perlu cari orang yang sudah sukses juga di bisnis kuliner, lalu Mas Danang belajar dari dia, menjadikan dia mentor, membuka diri, mengizinkan diri untuk dibimbing sama orang itu. Kenapa? Karena dia sudah sukses di bidang bisnis kuliner. Mentor itu ya gitu doang sih sebenarnya ya. Tapi kunci suksesnya bukan sekedar belajar pada mentornya, tapi intensif belajar ke mentornya itu. Intensif belajar ke mentornya, gitu ya. Sekarang saya tanya deh, kira-kira kalau kita bicara kita butuh mentor, lalu kita perlu belajar intensif ke mentor, biasanya yang jadi hambatan atau problem apa aja kira-kira? Menurut teman-teman. Yang jadi hambatan atau problem. Saya kasih clue satu ya. Mentornya belum tentu mau bimbing kita. Nah itu satu clue ya. Yang biasanya jadi hambatan. Apalagi kira-kira? Apalagi? Coach, Satu. boleh? Boleh. Kemudian monggo. Boleh, Coach? Boleh. Kalau sepengalaman saya, slow respon ini kayaknya sinya. Sepengalaman saya, ini nyari sebelum mentornya mau atau enggak, nentuin dulu siapa ya orang yang tepat. Ini juga hambatannya kadang-kadang kita bingung. Thank you Kang Budiana. Kita bingung siapa ya? Jangan kadang-kadang kita gini, kita merasa dia mentor yang bagus apa enggak ya? Tepat atau enggak ya? Ya kan? Itu pun kadang-kadang jadi kebimbangan gitu loh. Karena kalau kita sudah bicara dia jadi mentor kita, berarti dalam tanda kutip kita kayak mengabdikan diri kepada dia. Tepat enggak? Thank you Kang Budiana. Yang lain mungkin kira-kira apa hambatannya? Menurut teman-teman. Misalnya, ada orang yang pengen yang bagus jadi mentor saya, tapi jauh. Orangnya di luar kota. Wah, gitu kan. Atau paling simple, paling sering dirasakan adalah saya bingung nemuinnya di mana. Kalau Kang Budiana tadi kan sudah nemuin orangnya tapi bimbang dia mentor yang tepat atau tidak. Lah ini bingung saya nyarinya di mana gitu ya. Which is sebenarnya kalau di zaman sosial media sekarang gampang. Jauh lebih mudah. Contoh misalnya guru nulis saya Pak Bambang Trim itu Pak Bambang kalau ngelihat video ini ya saya tidak pernah lupa jasa-jasa Pak Bambang Trim. Pak Bambang Trim salah satu editor yang the best lah di Indonesia. Beliau itu ada satu masa di mana beliau itu membimbing saya menulis. Ya. Awalnya gini aja. Sebelum pertemuan saya dengan beliau tahun 2011 ya, pertama ketemu itu 2010. Ya, pertama ketemu itu 2010. Sebelum pertemuan saya dengan beliau secara offline tahun 2010, yang saya lakukan adalah karena saya sudah mendengar nama besar beliau, yang saya lakukan adalah search di Facebook Bambang Trim. Nemu. Terus kira-kira saya melakukan apa ya? Saya nggak tahu nomornya. Zaman dulu masih pakai BlackBerry. Zaman tahun 2010 masih pakai BlackBerry ya. Nggak semua orang pakai WhatsApp. Saya kontak aja tuh pakai Facebook Messenger. Jadi 2010 saya udah pakai Facebook. Saya kontak Facebook Messenger. Salam kenal Pak. Gayung bersambut. Dibales. Wah seneng. Padahal saya pikir waktu itu siapa gue gitu kan. Dibales gitu. Tapi kalau saya tidak pernah mengambil keputusan itu saat itu,
mungkin saya nggak akan pernah belajar nulis sama beliau. Kalau saat itu saya berpikir, siapa gue? Nggak berani ngontak orangnya. Sungkan ngontak orangnya. Mungkin saya nggak pernah belajar sampai sekarang bagaimana menulis yang baik. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang menghambat diri kita untuk nyari mentor. Kita itu udah gampang nyarinya. Di Facebook banyak. IG-nya bisa kita search. Pertanyaannya kita mau ngontak enggak? Ya. Kita mau ngontak enggak? Kita berani ngontak enggak? Yang ada juga takut ditolak nanti. Aduh, kalau nanti saya ngontak dia nggak mau gimana? Belum sudah mikir kayak gitu. Kapan kita dapat mentor? Padahal ingat tadi, kalau kita belajar dan bertumbuh bersama mentor, ya, kecepatan kita dalam belajar itu akan luar biasa. Singkat cerita, ternyata beliau ini, beliau bilang ke saya, Mas, kita ketemu aja. Senang saya. Jadi beliau waktu itu masih domisili di Solo ya, karena beliau mimpin penerbit 3 serangkai waktu itu. Tapi beliau pas lagi di Bandung. Udah Mas, saya lagi di Bandung. Saya waktu itu lagi di Bandung. Sekarang saya tinggal di Surabaya. Waktu itu saya tinggal di Bandung. Mas, sampai di Bandung. Ya udah, yuk kita ketemu. Diajak ketemu. Kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa ternyata orang-orang hebat itu nggak serem kok. Orang-orang yang betul-betul hebat itu cenderung humble kok. Dan beliau humble sekali. Saya diajak ketemu, ditraktir pula gitu kan. Ditraktir pula saya. Yang saya tidak akan pernah dapat itu kalau saya nggak berani ngontak. Ditraktir pula saya. Waktu itu dipertemukan lagi dengan penulis lain yang juga diajak ketemu ngobrol panjang. Ya. Terus beliau ngasih saya informasi pelatihan menulis tapi diadakan di Jogja. Saya di Bandung. Di Jogja ya. Tapi karena komit mau belajar, siap Pak, saya berangkat ke Jogja. Gitu. Jadi nggak ada itu istilah gini, Pak, tapi jauh Pak. Berangkat saya Pak. Dan sejak saat itu, bahkan buku saya yang pertama itu dibantu sama beliau proses menulisnya sampai jadi. Jadi waktu saya kuliah S2 di Bandung, saya ada di tahun 2011 ya, setahun berikutnya setelah pertemuan saya pertama itu, sepanjang tahun 2011 itu saya sering tuh setelah kuliah saya nggak langsung pulang, saya ke kantor beliau karena waktu itu beliau sudah pindah dari Solo ke Bandung. Sudah pindah tahun 2011. Saya kuliah, habis kuliah pindah, saya nggak pulang ke rumah, saya mampir ke kantornya. Untuk apa? Konsultasi naskah, konsultasi tulisan. Begitu aja terus. Dan saya selama konsultasi naskah betul-betul dibimbing. Sambil tetap ditraktir ya. Balik lagi, saya tidak akan pernah dapat semua itu kalau saya tidak punya keberanian untuk kontak. So, siapa sosok yang menurut teman-teman cocok jadi mentor? Kalau teman-teman ingin menjadi sesuatu, cari orang yang sudah menjadi sesuatu itu. Minta dia untuk bimbing kita. Minta aja nggak apa-apa. Teman-teman mau jadi pebisnis, siapa yang udah bisnis sukses, kontak. Teman-teman mau jadi artis, kontak artis, nggak apa-apa. Gitu ya. Teman-teman mau jadi apa lagi udah? Pengen sukses di bidang apa sekarang? Pengen sukses di bidang pekerjaannya? Cari orang yang sudah sukses di bidang pekerjaan itu. Kontak. Saya mau belajar dari Anda. Moga-moga bersedia. Gitu ya. Berani nggak teman-teman? Woi. Berani nggak? Berani coach, cuma terkadang kalau nggak dibales gitu udah minder duluan gitu coach.
Ya, berani tapi kalau nggak dibalas, ya ntar minder duluan. Ya kalau nggak dibalas cari yang lain kan gitu ya. Wong kita nggak niat jahat kok, bener nggak? Bener nggak? Iya. Kita kan nggak niat jahat. Kita niat pengen belajar dari dia. Dia nggak balas, oh ya sudah nggak apa-apa, cari yang lain. Nah yang repot itu kadang-kadang gitu. Kita merasa nggak pantas gara-gara ditolak gitu. Padahal bisa aja dia nolak kita karena dia sibuk, ya sudah kan. Kita kan nggak bisa maksa. Kenapa kita harus rendah diri gara-gara itu? Nggak ada hubungannya. Gitu Mbak Latifah ya. Iya, Coach. Nah, jadi mentor itu syaratnya 2 aja. Tadi ya sudah menjalani sukses yang kita inginkan. Itu sudah kita bahas. Yang kedua, nah bersedia menjadi pembimbing kita. Jadi memang untuk membuat orang jadi mentor kita perlu ada kesediaan. Bersedia nggak jadi mentor saya? Bersedia, tidak bersedia. Ibaratnya kita itu bikin komitmen sama dia. Gitu. Penting ini. Saya tambahin dikurung dengan atau tanpa syarat. Karena kadang-kadang ada mentor yang kalau kita ingin belajar ke dia, dia ngasih syarat. Macam-macam. Mulai dari 1 misalnya. Saya pernah menemukan seorang mentor yang kalau mau saya didik, syaratnya Anda mesti baca buku apa, misalnya. Kalau mau saya didik, Anda mesti melakukan apa. Atau kalau mau saya didik, Anda mesti bayar berapa. Itu semua syarat. Tapi kalau kita memang serius mau belajar dari orang itu, maka syarat apapun ya kita lakukan. Tuh. Ada konsep berguru yang kadang-kadang sekarang itu hilang, teman-teman. Sebelum saya bahas mentor ya, ini konsep tentang berguru pada orang lain. Karena sebenarnya saat kita meminta seseorang jadi mentor, sesungguhnya kita tuh lagi berguru dari dia. Ya. Ada konsep tentang berguru yang sekarang mulai hilang. Apa itu? Kita cenderung banyak kejadian sekarang, orang jadi apa istilahnya ya? Orang jadi saya sedang menemukan istilah yang tepat. Orang jadi merasa bahwa orang yang kita minta, orang yang tempat kita berguru itu adalah orang yang hubungannya transaksional. Maksudnya gimana? Begini. Oh, saya bayar. Berarti kamu mesti kasih saya sekian. Oh, kalau misalnya kamu minta saya datang ke kamu, misalnya kita mau orang jadi mentor kita terlalu perhitungan, transaksional perhitungan. Kalau saya datang ke Jogja untuk belajar dari Pak Bambang Trim misalnya yang tadi ya, kan saya jadi rugi, capek, transaksional, hitung-hitungan, ya kan? Kita tidak mau berkorban lebih, ya kan? Termasuk nanti kalau nanti ngasih syarat, misalnya, oh Anda boleh belajar dari saya, misalnya. Tapi syaratnya Anda harus A, B, C. Lah kok saya jadi repot? Kan saya jadi belajar. Nah, sikap-sikap kayak begini yang justru menghambat kita untuk belajar dari orang lain. Karena kita tidak mau berkorban.
Dan kita nggak mau rugi dalam tanda kutip. Jadi belum-belum kita udah hitungan. Gitu ya. Kalau zaman dulu itu, orang-orang kalau mau berguru, itu melintasi padang pasir, Bos. Melintasi padang pasir, ya kan? Menemui orang-orang berilmu di negeri mana, gitu. Kadang-kadang kalau sudah ketemu sama orang berilmu di suatu negeri, orang zaman dulu ya, sudah melintasi padang pasir berbulan-bulan, ya kan? Berminggu-minggu, sudah ketemu orang berilmu di suatu negeri, dia menetap di rumahnya. Untuk apa? Untuk belajar. Menetap di rumahnya itu nggak menetap numpang makan, nggak. Ngabdi. Dia bersihin rumahnya. Dia semirkan sepatunya. Loh, apa hubungannya sama ilmu? Ada hubungan faktor X yang tidak pernah kita rasakan, kita tahu secara langsung, tapi itu berpengaruh. Yaitu apa? Kalau kita berguru pada seseorang, maka istilahnya keridoan guru itu menjadi satu faktor yang akan sangat menentukan pertumbuhan kita. Jadi bukan soal ilmu yang dikasih sama si guru, tapi si guru ini ridho apa enggak sama kita. Makanya saya tadi pakai analogi orang tua. Karena sebenarnya posisi guru ini mirip kayak orang tua. Kalau guru kita nggak ridho sama kita mau belajar sebanyak apapun sama dia, percuma. Ilmunya nggak akan nancep ke kita. Orang-orang zaman dulu kalau berguru sama seorang guru itu, kadang-kadang diajarin nggak ngerti gitu. Bingung gitu ya. Tapi dia ngabdi aja, gurunya ridho. Tiba-tiba dia jadi paham. Tiba-tiba dia jadi bisa menggunakan, memanfaatkannya dengan maksimal. Keberkahan dari gurunya. Tapi zaman sekarang serba nuntut. Nuntut gimana? Saya kan sudah bayar. Tak berarti orang itu ya harus memudahkan saya dong dalam belajar, misalnya begitu. Ikut pelatihan misalnya kan. Saya udah bayar, ya mestinya dia ngajarnya enak dong. Gitu kan. Loh, saya kan udah bayar, mestinya dia ngajarnya semua ilmu harus dia kasih dong. Kan saya udah bayar gitu. Saya udah perjalanan jauh loh. Masa dia cuma ngasih segitu doang gitu kan? Apalagi kalau misalnya apa nyemirin sepatunya. Emang lu siapa? Kadang-kadang kita akhirnya jadi transaksional dengan orang yang ngajarin kita. So, kalau kita mau bergurunya maksimal kepada seorang mentor, apapun syarat yang dia suruh, lakukan. Selama itu tidak melanggar value hidup kita. Ini kita udah bicara attitude ya. Saya pernah menjalani satu fase hidup bersama seorang mentor saya. Ya. Itu beneran tuh namanya dia minta angkatin koper, saya angkat kopernya. Dia minta angkatin barang, saya jadi kuli. Gitu. Bener jadi kuli gitu. Tapi ilmunya jadi dapet. Makanya kadang-kadang kita itu menjalani proses mentoring dengan seorang mentor. Sering gagal, itu bukan karena mentornya jelek, tapi kitanya nggak siap. Sikap kita jelek. Perhitungan. Nggak siap dikasih syarat. Gimana tuh nggak siap dikasih syarat? Gini aja deh misalnya. Ini pengalaman saya, ada orang mau saya jadi mentornya dia. Ini pengalaman saya cerita ya. Which is orangnya memang pada akhirnya nggak banyak bertumbuh sampai sekarang sudah bertahun-tahun kemudian. Karena sikapnya tidak berubah. Akhirnya dia menjalani proses mentoring dengan mentor siapapun, hasilnya sama. Begini yang terjadi. Ada seorang yang ngontek saya. Mas, saya pengen belajar. Mau nggak Mas jadi mentor saya? Saya kasih syarat. Oke, boleh. Saya kasih syarat ya. Oke, siap. Saya kasih dia buku. Buku. Tahu buku ya? Buku. Syarat untuk saya jadi mentor kamu. Saya kalau udah jadi mentor kamu, saya akan komitmen dengan kamu. Saya akan komitmen menumbuhkan kamu. Tapi syaratnya, saya kasih kamu buku, selesaikan membaca buku dalam 3 hari. Satu buku itu aja udah. Nah,
Syaratnya adalah kamu baca buku itu selesai dalam 3 hari. Terus hari pertama saya cek, gimana? Belum, Mas. Hari kedua, baru dikit, Mas. Hari ketiga, 1 bab aja nggak beres. Saya tanya kan. Terus katanya kamu komit mau melaksanakan syarat dari saya. Terus dia bilang apa? Saya komit, Mas, mau, Mas. Tapi gimana ya, Mas ya? Saya sibuk soalnya banyak urusan 3 hari ini. Nah, tidak mau berkorban. Lah kalau emang sibuk bener gimana? Kalau memang komitmen dan kita sibuk, ya kurangi tidur kita. Bisa kan? Korbankan agenda kita. Bisa? Bisa. Semua pilihan kita kok. Tapi keengganan kita untuk berkorban dan hanya mau enaknya saja, itu membuat kita, mau siapapun yang jadi mentor kita akan gagal seumur hidup. Bukan karena mentornya jelek, tapi kitanya males. Gitu teman-teman. Ya. Makanya, bicara soal get your mentor, saya dapat nasihat gini ya dari salah seorang teman saya. Guru siap kalau murid siap. Jadi, kalau kita mau dapat mentor yang bagus, yang pertama kita pikirkan bukan nyari-nyari dulu, bukan. Kita mesti siapin diri dulu. Kita siap nggak attitude kita? Kita siap nggak jadi pembelajar gitu loh. Kita siap nggak jadi orang yang mau mengorbankan berbagai hal agar kita bertumbuh? Mau nggak? Kita mau nggak lebih capek? Kita mau nggak lebih berkeringat demi kita belajar gitu loh. Kalau kita tidak mau memprioritaskan proses belajar itu, ya siapa yang mau jadi mentor kita, ya kan? Bener nggak? Halo? Iya benar Mas, setuju. Mbak Faiza misalnya jadi mentor saya, misalnya nih. Mbak Faiza sudah mengkomitmenkan, oke saya akan membimbing Mas Surya. Karena saya jadi mentornya Mas Surya. Terus Mbak Faiza nyuruh saya melakukan sesuatu, saya banyak alasan. Mbak Faiza membimbing saya untuk melakukan sesuatu, nggak saya jalanin, alasan lagi. Mbak Faiza nyuruh saya sesuatu, nggak saya jalanin, alasan lagi. Mbak Faiza ngasih saya cara yang mudah, saya banyak ngeluhnya karena nggak mau susah. Kira-kira Mbak Faiza sebagai mentor rasanya gimana? Worth it nggak menyediakan waktu buat saya? Enggak lah Mas, tak Enggak ketak kan? gitu kalau kayak gitu. Nah, lu sendiri yang ngomong. Iya nggak? Diapain tadi? Tak apain? Hah? Diketak gitu loh kepalanya, dia apa sih? Ya, tak ketak deh. Jadi kita selama ini susah dapat mentor itu jangan-jangan gara-gara kita gitu loh. Kitanya malas, kitanya ngeluh mulu. Kitanya pengen serba gampang. Kitanya nggak mau berkorban, siapa yang mau bimbing kita? Tapi percayalah kalau kitanya siap, gampang dapat mentor itu. Karena mungkin bahkan siapapun bisa jadi mentor kita. Gitu. Karena kitanya siap. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi bicara get your mentor, kita mesti berkaca dulu sama diri kita masing-masing. Termasuk buat saya juga. Ini saya bukan berarti saya sudah sempurna, enggak. Ini saya ngomong gini itu salah satunya evaluasi buat saya juga. Saya dibilang sempurna juga enggak. Pernah khilaf juga. Dan saya sudah merasakan bagaimana terhambatnya hidup saya karena saya tidak punya sikap yang baik. Nah, so yang perlu kita siapin adalah ini learning attitude. Kalau mau dapat mentor yang berkualitas, yang baik, yang menumbuhkan kita, maka learning attitude kita dibenerin dulu. Learning attitude itu apa aja? Nih, 1.
mentor itu didatangi, bukan mendatangi kita. Jadi mesti kita yang datang ke mentor. Mesti kita yang sowan. Ya kan? Mesti kita yang berkorban. Ini contoh nih misalnya. Saya pengen belajar dari misalnya Mas Farhan misalnya. Saya pengen Mas Farhan jadi mentor saya. Tapi Mas Farhan ini misal ya. Mas Farhan ini posisinya di Jakarta. Saya di Surabaya gitu kan ya. Terus saya bilang gini, Mas Farhan, nanti deh Mas kabarin saya kalau Mas Farhan ke Surabaya. Mas Farhan tolong kabari saya kalau Mas Farhan ke Surabaya ya. Saya mau belajar. Itu sebenarnya udah rada nggak sopan itu. Kalau kita bicara learning attitude. Kalau saya memang niat belajar, mestinya saya yang datang ke Jakarta gitu. Bukan berharap Mas Farhan yang datang ke saya. Tapi mestinya saya yang datang ke Mas Farhan. Loh berarti ngorbanin duit dong? Ya iyalah. Nah itu tadi kan kadang-kadang kita itu perhitungan, nggak mau berkorban gitu. Benar nggak? Bener, Mas. Ini juga pernah dinasehatin sama ibuku dulu, kalau misalnya zaman kecil ngaji itu, jangan sampai gurunya yang datang duluan. Nanti ilmunya nggak berkah, katanya ibuku gitu. Iya. Jadi, harus kita Bahkan yang datang. iya harus kita yang datang ke rumah guru ngajinya, mestinya. Iya kan? Betul itu. Loh, kadang-kadang mungkin kita gini loh. Kalau kita pikir logika, apa bedanya? Yang penting kan ketemu orang yang sama. Berkahnya beda. Wis tak percaya sama saya. Belajar ke orang itu bukan soal apa yang diajari. Yang bikin kita jadi pinter itu bukan ilmunya dia, tapi keberkahan proses belajarnya itu. Dan keberkahan proses belajarnya itu datangnya dari ridhonya si guru itu. Gitu. Gitu. So, kita yang datang ke mentornya. Kalau kita ingin seseorang jadi mentor kita, dan kita betul-betul niat pengen belajar dari dia, datangi. Kalau janjian, kita yang menyesuaikan waktunya dia, bukan dia yang harus menyesuaikan waktu kita. Nah ini hati-hati. Jangan gini. Misalnya nih, saya mau belajar dari Mas Iqbal nih. Mas Iqbal, saya pengen belajar ke Mas Iqbal. Mas Iqbal jadi mentor saya dong, gini. Ketemu ya, saya bisanya hari Kamis jam sekian, Mas Iqbal bisa nggak? Nah itu juga rada kurang ajar itu. Mestinya, ini soal attitude ya, mestinya Mas Iqbal bisanya kapan aja, saya menyesuaikan. Nah itu. Ini attitude loh. Sesuatu yang kita bawa. Karena gini, proses hubungan antara kita dengan mentor, kalau sudah terjadi, maka hubungannya panjang. Berarti sepanjang hubungan panjang itu, kita membawa attitude kita. Iya nggak? Kalau sejak awal attitude kita udah nggak benar, maka sepanjang hubungan panjang itu, proses belajar kita nggak akan efektif. Gitu. Karena kita belajar hadir dengan attitude yang tidak sesuai. Mas Iqbal bisanya kapan? Saya menyesuaikan. Itu yang benar. Gitu ya. Jadi kita yang nyesuaiin. Makanya gini teman-teman. Sangat banyak orang yang bahkan sudah membayar puluhan dan ratusan juta untuk belajar ke orang lain, tapi nggak banyak perubahan. Gitu. Ilmunya dapat, tapi bertumbuhnya enggak. Ya karena attitude yang tidak sesuai begini. Ya.
Yang kedua ini penting juga, menuruti mentor. Kalau kita sudah jadikan seseorang jadi mentor kita, yo apa kata mentor, nuruto. Bahkan menurut kita kayaknya kok nggak sesuai ya. Kalau ada perkataan mentor yang menurut kita di lapangan nggak kayak gitu deh, nggak sesuai deh, udah lakuin aja dulu. Turu tono gitu loh, kalau istilah wong Surabaya. Ingat, yang bikin kita berubah itu bukan soal ininya, bukan soal ilmunya saja. Lebih besar adalah berkahnya. Kamu lakukan A. Misalnya ada mentor bisnis kita ya bilang, kamu lakukan A. Menurut kita kalau A itu nanti saya malah rugi. Udah lakuin aja dulu. Ngerti maksudnya? Lakuin aja dulu. Nurut toh. Karena dia sudah kita komitmenkan, dia sudah komit mau jadi mentor kita. Bahkan kadang mentor kita nyuruh kita hal-hal yang tidak masuk akal menurut kita. Ya contoh tadi misalnya, tolong kamu cuciin baju saya. Loh, kalau dia memang mentor kita, orang yang sudah bersedia ngasih ilmu ke kita, cucian bajunya kalau dia minta. Saya serius ngomong ini. Lah apa hubungannya sama pembelajaran kita? Saya nggak belajar cuci baju, saya belajar bisnis. Iya, wis nurut toh. Kalau teman-teman ingat film Karate Kid ya. Pernah nonton Karate Kid nggak? Pernah Bang, pernah. Pernah ya. Yang versinya Jaden Smith atau versinya ini versi yang tahun 84? Anaknya Will Smith. Yang Jaden Smith ya. Iya. Tapi Jaden Smith, Jackie Chan. kalau Jackie Chan, kalau yang filmnya Pat Morita itu tahun 84, tapi ceritanya sama, cuman tokohnya beda, ceritanya sama. Saya udah nonton dua-duanya. Itu ngajarin banyak hal banget. Dia disuruh kalau yang versi kalau versi Jackie Chan kan disuruh ngibas-ngibasin jaket, masih ingat ya? Betul kan? Ngibas-ngibasin jaket. Apaan sih? Kata Jackie Chan, udah turutin aja. Gitu kan? Nah kalau yang versi tahun 84 itu, si Pat Morita, gurunya, si Jackie Chan-nya itu Pat Morita, kalau si Jaden Smith itu Ralph Macchio namanya. Ya, nama tokohnya Daniel, diperankan sama Ralph Macchio. Itu disuruh bersihin kaca mobil. Disuruh, udah kamu bersihin mobil. Oh, saya mau latihan karate, kata si Daniel itu kan. Udah kamu bersihin aja tuh kaca mobil. Ternyata gerakan bersihin kaca mobil itu jadi gerakan karate gitu loh, teman-teman. Loh, pertanyaannya begini, kenapa kok gurunya itu nggak jelasin aja dari awal kalau itu gerakan karate? Kan kadang kita bertanya gitu kan. Kenapa kok mentor kita nggak jelasin aja dari awal gitu kan? Nah ini bicara attitude lagi. Kita kebanyakan nuntut sih. Gitu. Loh, emang kenapa kalau nggak dijelasin sama mentor kita? Ya nggak apa-apa kan? Kalau kita inginnya gini, saya harus serba jelas dulu semua baru saya mau belajar. Nah itu berarti kita nggak siap belajar gitu loh. Ini balik ke attitude. Kalau kita datang ke seorang mentor terus, saya harus jelas dulu semua yang akan Anda lakukan ke saya baru saya mau Anda jadi mentor saya. Dia akan bilang, lah yang butuh siapa? Kenapa harus gue yang repot jelasin ke lu? Kan gitu sih kata si mentor kan, bener nggak? Lah yang butuh kita kok. Kok kitanya malah ngerepotin mentor, ya kan? Di sisi yang lain, kadang-kadang guru atau mentor kita itu dia tahu kapasitas kita dalam menerima ilmu. Dia tahu yang hal ini mesti dijelasin kapan.
Dia tahu yang ini mesti dijelasinnya kapan. Dia lebih tahu. Dia nggak jelasin ke kita, mungkin karena itu merepotkan, which is kita yang butuh, ya jangan sampai kita merepotkan, atau mungkin memang menurut mentor kita, kapasitas diri kita belum siap menerima pemahaman itu. Makanya mentor kita, yus lakuin aja dulu. Karena kalau tak jelasin kamu makin bingung. Kalau kamu bingung nanti nggak action. Kadang-kadang kan begitu. Makanya lakuin aja dulu. Yang kedua, turuti mentornya. Ketiga, menjalankan tantangan mentor. Jadi kalau misalnya dikasih tantangan itu jalanin aja gitu. Nggak usah banyak ngeluh gitu. Sadar nggak kalau yang bikin kita terhambat itu ya banyak ngeluh. Gitu kan. Contoh banyak ngeluh itu gimana? Saya pengen sih bertumbuh, tapi susah, kok susah gini caranya. Nah itu ngeluh namanya. Nggak mau susah kan. Jadi kalau dikasih tantangan sama mentor, coba kamu lakukan ini. Lakuin. Itu baru attitude, learning attitude yang benar kita. Gitu. Lakuin. Suatu hari saya pernah lihat sebuah kejadian ya. Jadi teman saya ini di depan saya. Teman saya yang seorang mentor men-challenge, menantang orang yang dia bimbing. Challenge-nya begini. Dan ini menginspirasi saya juga tentang poin 3 ini. Dia nge-challenge begini. Kamu siap berubah nggak? Siap. Mau berubah? Mau. Oke. Kalau kamu siap berubah, saya siap bantu, kata teman saya ini, ke orang yang mau dia bimbing. Tapi nggak selalu enak loh. Benar, siap melakukan apapun. Terus orang yang dibimbing mulai gentar. Bilang begini, saya siap, tapi saya pengen tahu dulu apa sih yang mau disuruh ke saya gitu. Oh, berarti nggak siap itu. Karena dia membuka peluang untuk dia menolak, ya nggak? Bener kamu siap komit, bentar dulu komitmennya apa dulu. Nah, kalau kita udah kayak gitu, berarti kita nggak siap komit, gitu aja. Kalau kita emang udah siap komit untuk belajar, maka apapun tantangannya tak jalanin gitu. Loh, saya kan belum tentu bisa jalanin tantangannya gitu kan. Ya kalau kita merasa kita masih kurang, kita belajar lagi. Kita tertantang untuk belajar lagi. Kan begitu. Bukan malah menghindari tantangan atau menghindari masalah. Termasuk ini juga nih. Akan ada masa kalau kita punya mentor, ya. Mentor itu akan ngasih masukan ke kita. Kamu mestinya begini, kamu mestinya begitu. Jangan begini, jangan begitu. Kerjaanmu kemarin jelek. Lalu tiba-tiba baper kita. Udah baper terus kita defense. Loh, tapi kan. Nah, ini udah tuh. Berarti kita nggak siap dapat masukan dari mentor. Kalau mentor ngasih masukan, terima sepenuhnya. Habis itu udah perbaiki diri. Selesai. Itu learning attitude. Kita boleh nanya balik. Bukan untuk defense. Bukan untuk mempertanyakan. Tapi untuk lebih meyakinkan diri kita. Boleh. Misalnya nih. Kerjaanmu ini jelek. Kita nanya ke mentor untuk lebih meyakinkan dan pengen tahu mana yang jelek untuk saya perbaiki. Ya kan? Itu boleh. Kita bilang begini. Kalau boleh tahu yang jelek bagian mananya. Biar saya perbaiki. Tolong infonya lebih detail dong. Yang jeleknya yang bagian mana tepatnya. Nah itu boleh. Tapi kalau kita nanya baliknya begini.
tahu dari mana kalau saya melakukan itu? Nah, kita malah nantang balik, ya enggak? Emang apa dasarnya itu jelek? Kan menurut orang lain bisa aja bagus. Nah, ini namanya kita nantang balik. Apalagi membanding-bandingkan mentor kita dengan mentor yang lain. Tapi kan katanya mentor saya yang itu kalau gini bagus. Nah, ini nggak sopan. Gitu kan. Gitu. Kebayang ya, teman-teman. Apalagi kalau kita udah baper gitu kan. Begitu kita dikoreksi, dikasih masukan, ya ternyata mentor saya nggak ngerti maunya saya. Nah, itu baper kitanya. Gimana kita mau bertumbuh? Wong kita terima masukan dari orang yang sudah komit untuk bimbing kita nggak siap gitu kok. Kita pengennya dipuji mulu, ya kan? Nggak pengen dikoreksi, ya kita nggak bertumbuh gitu loh. Ya kitanya nggak siap berarti. So teman-teman, kalau teman-teman betul-betul sudah menyiapkan diri untuk melakukan 4 poin ini, maka teman-teman siap untuk menemui mentor manapun, minta dia membimbing, dan siapapun yang jadi mentornya teman-teman, teman-teman akan bertumbuh. Karena teman-teman sudah punya 4 sikap ini. Tapi kalau teman-teman nggak lengkap 4 sikap ini, maka teman-teman dibimbing oleh mentor manapun, teman-teman nggak akan bertumbuh. Masalahnya bukan di mentornya, jangan-jangan masalahnya di kita sendiri yang memang nggak siap untuk bertumbuh. Karena pertumbuhan kita itu tanggung jawab kita. So dari sekarang, mari kita hindari untuk berpikir bahwa kita bisa melakukan semuanya sendiri. Mulai siapkan learning attitude kita, sadari betul bahwa kita masih butuh belajar dari orang lain, siapkan diri untuk sikap belajar yang tepat, lalu carilah mentor, belajar totalitas dari seorang mentor, terima masukannya, lakukan apa yang diperintahkan, selama perintah itu tidak melanggar hal-hal yang sifatnya syariat misalnya, dan sebagainya. Datangi, jangan lupa, hormati mentor, turuti kata dia, tantangannya lakukan. Maka insya Allah kita akan terus bertumbuh, dan terus bertumbuh dengan jauh lebih cepat. Itu teman-teman. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan? Coach, mau cerita. Mungkin tapi pertama disclaimer dulu ya. Disclaimer. Cerita ini dengan penuh rasa malu sebetulnya. Malunya karena saya juga belum jadi menti yang baik. Gimana tuh? Cerita pengalaman ini. Tahun 2019 itu dulu saya berpikir pengen tahu lah ya. Saya dulu kan pernah bekerja sebagai guru gitu dan pengen tahu gimana caranya supaya bisa ngajar di anak-anak itu lebih efektif gitu. Nah, akhirnya saya nyari-nyari itu kan yang siapa yang bisa ngajarin gitu. Waktu itu kebetulan nemu di satu tampilan gitu bahwa pembelajaran efektif itu katanya menggunakan game based learning. Akhirnya saya nyari-nyari kan di YouTube, muncullah satu nama yang membuat saya tertarik waktu itu. Namanya Surya Krisnanda. Wah. Siapa itu? Kok kayak pernah dengar? Dengar? Iya, memang nggak cukup terkenal lah di Indonesia orangnya. Masya Allah. Amin. 2019 itu jadi teman-teman semua juga yang ada di sini, 2019 itu saya waktu itu memberani nyari habis buka YouTube ada videonya Coach Surya yang waktu itu subscribernya juga masih di bawah 10 kalau nggak salah. Dan ya di sana nyari IG-nya terus kemudian nemu dan saya nge-DM ke Coach Itu Surya ya waktu YouTube itu. Yang judulnya game based learning itu ya. Iya. Itu iseng bikin itu. Ternyata keisengan bikin saya kenal sama Kang Budiana. Terus? Iya betul dan saya tontonin semua video-video yang di YouTube itu kan dan saya kira sepertinya ini adalah orang yang tepat gitu Terus kemudian saya pergi ke nyari Instagramnya dan saya nge-DM
ke Coach Surya waktu itu, dan saya nge-DM-nya gini. Waktu itu kan dilihat di bio-nya itu adalah owner Ganesha Public Speaking kan. Saya kira Ganesha Public Speaking yang di Bandung. Jadi waktu itu saya manggilnya Kang Surya. Nah, saya mau belajar jadi trainer dong gitu. Waktu itu tuh. Terus waktu itu juga sempat ditolak, katanya, ngapain belajar ke saya, nanti sesat gitu. Saya jawab, nggak apa-apa kalau ternyata tersesat di jalan yang benar, kata saya tuh. Dan ya wes, sini aja ke kantor, minta alamatnya, ternyata di Surabaya, yang notabene saya di Bandung. Wah, nggak bisa tuh kan, waktu itu jaraknya juga tahun 2019 tuh. Tapi ya dengan izin Allah saya juga waktu itu tidak menyerah ya, terus ngepoin sampai akhirnya akhir 2019 Coach Surya itu bikin Kulwap, ngebahas tentang white training file bukunya yang di belakang yang warna merah itu. Nah, saya ikutan tuh di Kulwapnya itu. Ikutan, saya punya kontaknya kan, di saya save, terus saya ikutin juga 2019, pengen banget ke Surabaya ke sana tapi masih belum ada rezekinya. Tahun 2020 pas masuk pandemi, Coach Surya itu bikin satu kelas learning talk namanya tiap minggu malam via Zoom free itu, dan saya ikutan, hampir ikutan setiap minggu, nggak pernah bolong. Dan satu waktu akhir 2020 kemarin Coach Surya ke Bandung, dan itu kesempatan saya untuk saatnya saya untuk menemui dan bertransaksi langsung. Nah teman-teman, tapi ada yang menariknya dari cerita ini itu adalah ketika waktu itu ketemu di Bandung itu, Coach Surya itu bikin di Facebook-nya itu namanya Dojo Public Speaking, yang mana nanti akan didampingin buat jadi trainer public speaking di dalam jangka waktu yang nggak tahu sampai kapan. Dan waktu itu saya nggak kepikiran sama sekali buat jadi trainer public speaking. Tapi jikalau itulah salah satu cara supaya bisa diajarin sama Coach Surya, wes lah saya bakal jadi trainer public speaking. Dan saya masuk sampai sekarang, alhamdulillah didampingin terus, bahkan bisnis saya juga di Salah Kembara didampingin sama Coach Surya. Alamak. Terima kasih, dan jadi pengakuan disclaimer-nya dosanya adalah mana? mohon maaf mungkin. Ya, dan ceritanya adalah mohon maaf saya belum jadi menti yang baik. Mudah-mudahan guru ridho sama saya. Guru naon? Mana sih? 2019 itu kalau dicek DM-nya itu 2019, lupa lagi tanggalnya, awal 2019, ternyata di jalannya adalah akhir 2020 justru bisa bareng-bareng. Ampun. Lanjut. Sudah mendampingi. Iya. Ya, alhamdulillah saya banyak belajar juga lah dari Kang Budiana. Ya. Jadi pas kebetulan saya pas itu ke Bandung, kan yang Ganesha Public Speaking yang di Bandung, memang saya juga owner itu kan sebenarnya satu perusahaan ya. Tapi saya buka yang cabangnya di Surabaya, ya pas waktu itu sekalian mampir ke kantor yang di Bandung kan. Ya ketemu. Gitu. Saya juga boleh cerita nggak? Boleh, masa nggak boleh? Jadi emang saya tuh pengen banget gitu loh Mas Surya jadi trainer gitu kan. Tapi kalau ditanya kapan hari komen di kenapa mau jadi trainer, nggak tahu ya kenapa ya kok pengen jadi gitu. Mbak, Nah, jadi trainer gampang, Mbak. Beli tiket kereta, trainer. Lanjut. Nah, terus itu gimana ya yang ada sekolahnya, sampai saya memang bener-bener pengen serius gitu kan sekolah. Ketemunya itu iklannya Tempa. Terus saya cari, ternyata Mbak Mutia juga alumni sana. Saya coba cari yang dekat gitu. Oh ternyata ketemu, namanya Surya Kresnanda itu. Saya cari lah Facebooknya. Aduh. OMG. Tapi ini loh Mas, waktu nyari Facebook kan saya add, ntar kalau misalnya diterima aku memperkenalkan diri. Sumpah nggak diterima-terima, tau nggak sih? Ya nggak bilang sih, bilang dong kalau nggak add. Saya nggak add, kok nggak diterima ya? Mungkin sibuk lah ya, namanya juga ini, saya pikir gitu kan. Terus saya cancel lagi, mungkin ketimbun, saya ini lagi, rese banget sih nggak mau terima-terima. Udah nggak usah lah, saya nggak pikirin, udah itu. Terus akhirnya saya ketemu Ganesha Public Speaking, tapi yang di Bandung, di Bandung. Di Bandung. Terus saya cari ada nggak yang dekat. Nah, terus akhirnya yang dekat itu kan Surabaya. Jadi pas waktu pertama kali saya ikut kelas MC, terus lihat Mas Surya,
my God, ini kan kemarin yang gue, ih males banget sih rasanya kayak gitu ternyata. Ya Allah, astaga ternyata yang punya, ih malesnya enggak. Sombong nggak ya? Karena kan dari nge-add itu kan udah nggak direspon gitu. Aku pikir bakal nggak asik lah. Ternyata di luar ekspektasi, sudah terlalu berekspektasi kayak gitu. Ternyata sombong juga gue. Karena sampai kayak gitu, ya Allah, kaget kan. Terus tanya sama Relina, oh iya itu suami saya, ownernya Ganesha Public Speaking. Alamak jam, saya bilang kayak gitu. Jadi saya cerita ke suami gitu, ternyata itu loh itu Mas Surya Kresnanda itu yang nggak menerima Facebookku. Ya ampun, aku ikut lagi ke kelas gitu. Jadi gitu. Terus ini kemarin lagi ada obrolan, cuman belum diiyain sih, karena memang udah pengen serius nih, kepengen dimentorin sama Mas Surya. Cuman suamiku belum ngomong iya. Soalnya kan kalau ketika dia ngomong iya, dia juga harus merelakan waktunya untuk ngantar aku ke Surabaya, ke sini. Mau di mentoring apa sama gue? Alamak. Gitu deh. Ya itu Mas, jadi trainer. Ikut tempa itu bagus kok. Ya kan sudah ada alumni tempanya, jadi saya belajar sama Mas Surya. Janganlah. Itu Gitu. ke tempa tuh saya recommended ya. Belajar kalau mau ya, memang di sana mengeluarkan biaya yang lumayan ya. Tapi it's worth. Tempa, kalau udah nemu tempa duluan, tempa kan bisa. Ya. Enggak lah, soalnya kan harus stay di sana. Terus suami keberatan waktu itu. Jadi kalau bisa cari yang di Surabaya aja. Akhirnya saya cari-cari mana ya yang di Surabaya. Oh ternyata ketemu Mas Surya itu. Tapi sekarang udah dikonfirm sih, udah sering komen-komenan kok. Udah dikonfirm ya. Ya maaf gitu kan. Habis saya jarang ngecek sih yang nge-add. Alamak. Ya kopi dulu lah kita ya. Ngopi dulu lah kita ya. Insya Allah Selasa kalau nggak ada halangan saya main ke Surabaya. Biasa minum kopi pahit nggak? Nggak Mas, cukup masa lalu aja yang pahit, kopinya jangan. Oh, ya. Kalau ketemu saya syaratnya kopi pahitnya kudu dihabisin loh. Aduh. Kalau nggak dihabisin nggak boleh pulang. Aduh, Selasa ya. Ya bolehlah, boleh. Ketemu aja ya, ketemu aja. Iya, insya Allah. Aduh. Yang lain mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau iya, Pak, diobrolkan? sedikit nambahin. Boleh. Tadi juga ya, kalau dari dari yang learning attitude itu, kalau yang garis benang merah yang saya dapat tuh, kalau mau belajar itu memang butuh pengorbanan gitu. Kalau memang mau benar dapat ada pengorbanan. Dan dari pengalaman yang ini tuh yang tadi saya cerita itu, bisa jadi mungkin pengorbanannya itu adalah waktu yang lama gitu untuk nunggunya. Sekalipun gitu. mungkin waktu itu saya DM-nya awal 2019, ternyata jodohnya akhir 2020. Oh gitu ya. Tapi memang kalau kita ini, gitu, kita kalau buat belajar. teman-teman semangat kalau mau nyari mentor. Ampun dah. Jadi, tapi ini poin pengorbanan ini memang benar teman-teman. Kita mau belajar ke siapapun ya. Belajar ke siapapun itu poin pengorbanan ini benar. Gini. Ini balik ke poin transaksional yang tadi ya. Sekarang itu kadang-kadang kita itu sudah kayak gini loh. Ini contoh aja ya, contoh ya. Kita nyekolahin anak-anak kita misalnya. Ya. Kan berarti kita menitipkan anak kita untuk belajar ke guru. Ya kan? Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu merasa sudah bayar sehingga minta dilayani gitu. Sehingga kalau anak-anak kita nggak minat belajar, maka kita cenderung nyalain guru kita. Oh berarti gurunya nggak enak ngajarnya. Kan saya sudah bayar mahal. Mestinya gurunya enak dong ngajarnya. Yang ada orang tua komplain ke sekolah. Nah ini sudah attitude yang nggak benar sebenarnya. Ya nggak?
Dari sudut pandang kita sebagai pembelajar ya. Sebagai orang yang belajar. Kalau kita jadi guru, maka kita berpikir gimana supaya ngajar sebagus mungkin kalau kita jadi guru. Tapi kalau kita jadi orang yang belajar, maka kita mesti berpikir gimana pun cara ngajar guru, ya yang belajarlah yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Tapi zaman sekarang orang tua ya merasa, apalagi kalau di sekolah swasta merasa sudah bayar gitu, loh ini kok anak saya nggak minat belajar, gimana sih sekolah gurunya ngajar gimana sih, apalagi kalau zaman PJJ sekarang. Ini saya udah tetap bayar mahal ke sekolah gitu kan. Anak saya nggak minat, ini gurunya bisa nggak ngajar online loh. Akhirnya nuntut ke sekolah gitu. Dan ini kadang-kadang juga kebawa ke kita yang dewasa. Tuh. Kita merasa sudah berkorban, mestinya kasih saya ilmu yang cepat dong. Kasih saya ilmu yang mudah dong. Kasih saya ilmu yang simple dong. Akhirnya terjadi tuntutan-tuntutan begini. Saya kalau ilmunya nggak praktis, saya nggak mau belajar dari dia. Gitu. Padahal praktis itu sering berbanding lurus dengan dangkal. Jadi kalau kita belajar ke seseorang ingin yang praktis-praktis, maka percayalah kita hanya akan dapat ilmu permukaan yang dangkal. Kita nggak akan dapat yang dalam-dalam. Karena kita sejak awal pengennya yang praktis. Karena kita malas mikir. Udahlah praktisnya aja gimana, pokoknya saya harus ngapain. Udah gitu. Nah, itu kan cara-cara berpikir praktis kayak begitu itu. Yang bikin kita sendiri akhirnya nggak bertumbuh gitu loh. Karena ya akhirnya kita cuma dapat yang dangkal-dangkal aja. Gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan ya. Dari ini namanya pakai tulisan Arab, tapi Arab gundul. Boleh mengenalkankah namanya? Ini saya takut salah baca Arab gundul soalnya. Sin, terus huruf ta, ya, fa, waw, za, ya, ta, Fauziyah. Walah. Siti Fauziyah. Iya kah namanya? Benar nggak? Izin bertanya. Ya. Oke. Izin bertanya, kalau kita sudah terlanjur bad attitude sama guru atau mentor, apa yang harus kita lakukan? Yo njaluk sepuro, minta maaf. Ya toh? Minta maaf, janji nggak ngulangin. Terus habis itu jadi murid yang lebih baik. Gitu. Ya. Dan kadang-kadang mentor kita langsung maafin. Kadang-kadang maafin pakai syarat. Kalau maafinnya pakai syarat, ya kita kudu jalanin syaratnya. Kalau kita emang komit. Oke, saya maafkan asal kamu lakukan ini. Ya lakuin. Ya selama yang diperintahkan itu tidak melanggar syariat ya. Kalau ternyata melanggar syariat, ya kita boleh ini. Boleh apa misalnya, menyampaikan apa adanya, terus minta kompromi. Boleh nggak dalam bentuk yang lain yang kira-kira esensinya sama tapi nggak melanggar syariat dalam agama saya misalnya, kan kita bisa begitu. Tapi tidak menghindari syarat itu gitu ya Mbak Siti Fauziah. Garit? Kok mau tanya? Apa? Mungkin kalau nyari mentor gitu, sebenarnya ya ini apa ya, pemikiran saya gitu ya, akan lebih mudah kalau nyarinya itu memang spesifik kayak misal untuk mempelajari hal-hal tertentu, kayak kalau saya mau jadi fotografer profesional gitu, cari mentor yang memang dia fotografer profesional gitu, spesifik. Nah, bagaimana kalau seandainya yang mau kita cari adalah mentor kehidupan gitu, Mas. Nah, saya kan memang kalau posisi saya kebetulan alhamdulillah saya dapat mentornya Coach Surya sekaligus mentor kehidupan juga nih buat saya. Nah, kalau misalkan Emang saya mentornya Kang Budiana? memang Emang saya mentornya Kang Budiana? Emang kita pernah akad saya jadi mentor? Aduh.
Aduh, mudah-mudahan Yang saya itu diakui akad kita sebagai beda muridnya. yang itu. Lanjut. Terus. Waduh, ini saya kepikiran nih bakal semalaman nih. Ya, bagaimana kalau misalkan secara spesifik adalah kita mau nyarinya mentor kehidupan gitu, buat biar hidup kita lebih baik. Oke, manapun prinsipnya sama. Mau mentor spesifik, jadi kita bisa aja cari mentor kehidupan yang broad, luas ya. Atau yang spesifik skill tertentu. Saya mau jadi fotografer tadi ya Kang Budiana, terus saya cari mentor seorang fotografer yang sudah ahli gitu. Atau saya mau jago catur, saya cari pecatur yang profesional ya. Senin besok Dewa Kipas mau lawan Iren yang dari Percasi. Lagi hangat Dewa Kipas. Wah, ngikutin ternyata. Iyalah. Ya. Nah, mau yang spesifik ataupun yang tidak spesifik. Oke. Misalnya kayak tadi mentor kehidupan, prinsipnya sama. Oke. Learning attitude-nya sama. Kita aja. Gitu Kang Budiana. Siap, Coach. Hatur nuhun. Sama-sama. Oke. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas malam ini. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua. Mana dong tepuk tangannya? Wih. So, teman-teman, selamat mencari mentor. Dan jangan khawatir, mencari mentor itu jauh lebih mudah kalau kita siap. Sekuncinya, kitanya yang kudu siap. Kalau kita siap, mentor akan datang. Mentor akan mudah dicari. Dan bahkan belajar pada mentor yang manapun, kita akan bertumbuh. So, siapin diri kita, bangun learning attitude yang tepat. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang jauh lebih sukses, lebih cepat untuk mencapai hasil-hasil yang kita inginkan. Selamat berakhir pekan. Saya Surya Krisnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Terima kasih ya, khair. Mas Terima Surya. kasih Guru Terima Nda. kasih Coach. Mohon ridhonya. Rido udah pulang kampung. Oke, saya tutup ya.